Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali selama 1 jam ke depan Ariza kembali menyapa Anda untuk menemani sahur Anda di Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Alhamdulillah Ariza tidak sendiri pemirsa, karena di gedung Amphitheater UIN Sunan Ampel Surabaya sudah ada mahasiswa dan mahasiswi cantik dan ganteng ini. Suaranya mana? Oh, malah gitu ya. Oke. Ini dari fakultas mana? Dakwah dan komunikasi. Wah, ini yang mewakili nih ya. Ma, aku masuk TV gitu ya. Siap-siap, nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Nah, di segmen terakhir tentunya ya pemirsa. Jadi teman-teman di sini mempersiapkan diri untuk menyapa ibu bapaknya yang ada di rumah gitu. Siapin pertanyaan ya. Oke, baik. Pemirsa, di episode kali ini tema kita sangat relate. Wah, itu ya bahasanya anak sekarang ini, sangat relate dengan mereka-mereka yang mahasiswa ini banyak sebagai Gen Z ya. Kalau dibilang generasi Z sekarang ini. Yaitu temanya adalah peran puasa dalam mencetak mental tangguh bagi pemuda. Nah, untuk membahas hal ini saya pasti dengan narasumber yang sangat spesial sekali, yaitu Korpus atau Koordinator Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UINSA, yaitu adalah Bapak Dr. Ahmad Kemal Riza MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali hari ini bisa membersamai panjenengan. Bapak, ini saya manggilnya Pak Kemal atau Pak Riza? Pak Kemal. Pak Kemal, supaya ada bedanya ya. Iya, kalau ditulis di bawah ini satunya Ariza, satunya Riza. Waduh, ya udah cocok ya pemirsa ya. Bapak Kemal, Riza dan Ariza di sini. Nah, pemirsa, bulan Ramadan itu adalah sebagai bulan momentum untuk membentuk karakter. Nah, karakter dan mental yang pastinya lebih tangguh, terutama nih bagi para pemuda. Nah, seperti pada khususnya Gen Z yang ada di depan saya ini pemirsa. Puasa itu gak cuma nahan lapar dan dahaga loh, tetapi juga bisa mendidik jiwa sebagai pribadi yang sabar, lebih disiplin, bisa mengendalikan hawa nafsu, serta meningkatkan kepedulian sosial. Di tengah tantangan zaman yang banyak sekali ujiannya ini, pemuda muslim membutuhkan mental yang lebih kuat, jiwa yang lebih tangguh, dan ketahanan spiritual supaya bisa menghadapi kehidupan yang lebih bijaksana lagi. Puasa menjadi latihan yang terbaik untuk menempa diri, menumbuhkan daya juang, serta membentuk pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, maka itu kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana sih puasa itu bisa menjadi sarana pembentukan mental yang kuat bagi pemuda khususnya Gen Z ya Pak, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Langsung aja Bapak Kemal ya. Di episode kali ini saya akan membahas ini selama 1 jam ke depan ya pemirsa ya. Bagaimana sih Bapak Islam memandang konsep dari ketangguhan mental pemuda ini yang dibentuk selama bulan Ramadan? Baik, terima kasih Bu Ariza dan para mahasiswa juga yang saya hormati. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan lagi ini tahun 1446 Hijriah. Yang mungkin bagi saya ini Ramadan yang keberapa ya, selama hidup saya sudah hampir 50 tahun. Tapi bagi Bapak, bagi Anda semuanya ini ya mungkin baru Ramadan ke-18 atau 19 ya. Mungkin puasanya mungkin baru 10 tahun terakhir atau atau mungkin 15 tahun terakhir ya. Saya kira ini momentum yang sangat tepat bagi kita semuanya, ya, momen untuk kembali ke fitrah kita. Walaupun ini belum Idul Fitri, tapi saya kira ini menuju ke fitrah kita. Fitrah sebagai manusia yang merupakan hamba Tuhan. Dan kita ya sebagai manusia tentu memiliki fitrah yang sudah digariskan oleh Tuhan sebagai hambanya ya,
yang harus senantiasa mentaati segala perintah dan menjauhi larang-larangannya. Akan tetapi kita sadar bahwasanya manusia itu punya dua bakat, ya, punya dua identitas, ya. Satu, identitas sebagai orang yang berpotensi untuk memiliki keimanan dan ketaatan yang sangat tinggi kepada Tuhan, layaknya malaikat, ya. Tapi juga manusia itu memiliki bakat untuk bisa menjadi sangat rendah seperti hewan yang hanya dikontrol atau hanya dikendalikan oleh nafsunya. Nah, konteks kita dalam hal ini ketika kita berbicara tentang pemuda atau dari usia Anda semuanya ini, ya, teman-teman semuanya ini dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, itu tentu sangat relevan, ya, karena jiwa muda itu biasanya sangat meledak-ledak, gitu, ya, sangat belum, mohon maaf stabil. Ya, mungkin masih bisa, masih antara jiwa yang sifatnya itu memiliki kecenderungan ke spiritual dengan kecenderungan yang ke arah nafsu itu masih belum bisa, kemungkinan saya tidak bisa menghakimi, tapi biasanya kecenderungannya ke arah sana. Nah, tentu momentum Ramadan itu bisa menjadikan keseimbangan itu kembali antara keseimbangan menjadi hamba Tuhan yang sangat religius, spiritual, dengan satu lagi yaitu keinginan, ya, untuk menturutkan keinginan-keinginan supaya bisa terarah sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama kita, agama Islam. Gitu menurut saya, Bu. Iya, baik. Jadi ini bekal nanti, ya, pasti buat mereka-mereka yang di sini supaya keluar dari sini studio mentalnya lebih tangguh lagi, ya. Pokoknya tetap disimak dengan baik, ya. Betul. Apa yang disampaikan sama Pak Kemal di sini. Nah, jadi puasa ini bisa menjadi sarana, ya, Bapak, ya, untuk membentuk karakter dan mental yang lebih tangguh lagi bagi pemuda. Kira-kira apa saja itu, Pak, yang bisa dilakukan sama mereka nih selama bulan puasa? Karakter banyak sekali karakter bagus, ya, karakter mulia yang kita bisa ambil, bisa asah sebenarnya untuk bisa kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Ariza, karakter untuk bisa bersabar, ya. Kenapa demikian? Karena kita kan di selama bulan puasa ini dilatih untuk menahan sesuatu, ya. Padahal sesuatu itu suatu hal yang diperbolehkan, suatu yang halal sebagai kita, milik kita sendiri, makanan kita sendiri, minuman kita sendiri, dan kalau sudah punya berkeluarga mungkin pasangan kita sendiri. Nah, tapi kita diperintahkan untuk menahannya selama itu selama siang hari, selama bulan Ramadan. Itu mungkin karakter yang paling bisa kita asah, ya, selama bulan Ramadan. Tentu yang kedua adalah karakter kepatuhan. Komitmen, ya, kepatuhan atau komitmen kepada suatu prinsip yang kita jalani. Nah, itu mungkin saat ini bagi sebagian orang itu sudah sulit untuk kita laksanakan. Kenapa? Karena komitmen itu walaupun itu sebuah sifat yang sangat dipuji, ya, terpuji bagi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang manusia secara utuh, itu komitmen untuk melakukan sesuatu itu kadang-kadang sulit untuk bisa kita wujudkan, apalagi jika terbuai dengan berbagai hal-hal yang sifatnya membuat kita itu tergiur, ya, entah itu karena materi atau finansial atau keuntungan-keuntungan yang lain yang mungkin kita bisa peroleh karena hal tersebut. Jadi itu yang kedua, ada komitmen yang perlu kita asah. Itu mungkin dua itu dulu mungkin yang saya bisa
sampaikan. Oke, baik. Nah, jadi pemuda-pemuda di sini ya, khususnya Gen Z ini, sebenarnya pemuda itu saya juga muda loh. Cuman gennya lain. Saya bukan Gen Z ya. Oke, beda tahun ini, beda generasi nih kayaknya. Panjenengan juga muda kok, Bapak. Iya, Bapak ya. Iya, bagi ibu saya masih lalu menjadi anak bagi ibu saya. Baik. Jadi untuk menghadapi tantangan hidup itu diperlukan tadi komitmen dan kesabaran menurut saya ya. Kemudian yang ketiga tentu adalah determinasi ya, determinasi. Nah, kita itu kan apalagi Gen Z itu kan seringkali dicap ya, mohon maaf ya dicap. Yang Gen Z itu ya, dicap, diolok-olok sebagai generasi yang generasi stroberi katanya itu ya. Enak dilihat tapi mudah sekali rapuh gitu ya. Saya kira momentum untuk bulan puasa ini sangat penting bagi Anda semuanya, bagi kita semuanya terutama ya. Kenapa demikian? Karena itu akan melatih kita ya, determinasi kita untuk terus menjalankan apa yang sudah diwajibkan kepada kita. Misalnya hari ini kita semuanya berada di sini ya, misalnya harus jauh dari rumah, kemudian harus jauh dari orang tua dan keluarga yang kita sayangi, tetap melakukan kegiatan selama bulan puasa, meskipun dalam kondisi lapar di siang hari, kemudian malam masih harus melakukan tadarus, kemudian tarawih, terus pagi, subuh seperti sekarang ini kita masih harus bangun lagi. Itu kan memerlukan determinasi sebagainya. Baik Ustadz, disimpan dulu Ustadz jawaban selanjutnya. Karena ada iklan yang sudah menanti untuk lewat. Tetaplah di Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Mau masuk UINSA, tapi bingung mau pilih fakultas apa? Pilih FEBI aja, bebas pilih program studi. Di FEBI ada S2 dan S3-nya juga loh. Fasilitasnya nggak kaleng-kaleng, ada lab komputer, tax center, pojok statistik, ruang baca digital, ruang podcast, galeri investasi syariah, untuk belajar praktik investasi syariah, dan banyak lagi. Prestasinya juga banyak, dari nasional maupun internasional. Tunggu apa lagi? Ayo masuk FEBI. Dalam puasa ini Pemirsa, masih dari Gedung Amphitheater Win Sunan Ampel, Surabaya. Sabar, sahur bareng tanpa baper. Terima kasih masih stay tune di JTV Re ya. Dengan menyaksikan Ariza dan tentunya dengan narasumber kita yang spesial masih bersama Ustadz Kemal Riza. Wah ini ya, baik. Tadi kita membahas mengenai bagaimana sih puasa itu bisa
melatih ketahanan ya, bisa melatih ketahanan mental untuk menghadapi tantangan hidup ya, tentunya untuk generasi Z, pemuda-pemuda yang saya khususkan di sini Gen Z begitu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dulu Bapak untuk jawaban itu. Ya, saya kira begini ya, karena memang bulan puasa itu melatih kita untuk melakukan sesuatu hal yang memang di luar kebiasaan. Dan di luar kebiasaan itu bukan suatu hal yang lebih mudah sebenarnya. Kalau kita lihat ya, mulai dari pola tidur kita berubah, pola makan kita berubah, pola kegiatan kita juga berubah. Dan buktinya selama beberapa tahun atau bertahun-tahun ini kita bisa melaksanakannya. Dan saya kira itu bisa dipakai sebuah pola bagi kita, bahwasanya terutama jenengan semuanya, teman-teman semuanya para pemuda ini, untuk bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan dalam bulan Ramadan ini di bulan-bulan yang lain. Dalam artian suatu hal yang berbeda, suatu hal yang lebih sulit, suatu hal yang tidak menyenangkan kadang-kadang. Ya, siapa sih yang mengatakan bahwasanya puasa itu kadang tidak membuat kita kesulitan? Itu suatu hal yang menurut saya tidak manusiawi. Maksudnya bukan sesuatu hal yang memang di luar kebiasaan kita, tentu akan tidak nyaman kita ya. Yeah. Tapi kita tetap menjalaninya. Kita tetap fokus, kita tetap determinasi, memiliki determinasi untuk menjalankan itu dengan maksimal. Dan itu seharusnya menjadi akhlak kita, menjadi kebiasaan kita. Bahwasanya kita akan terbiasa untuk menghadapi kesulitan. Terbiasa untuk menghadapi sesuatu tantangan yang tidak biasa, yang berbeda dengan biasanya yang kita lakukan. Gitu menurut saya. Antara keluar lain, dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman ya. Iya. Betul. Mungkin ada yang nggak nyaman karena nggak biasa. Tapi kan karena mengimani ya bahwa kita itu puasa adalah sifatnya wajib gitu kan. Rukun Islam. Jadi ya kita kuat. Nah apalagi udah ada niat. Kalau nggak niat, wah ya jelas jam berapa, jam 9 pasti udah lapar gitu Ustaz. Oke, baik. Nah ini Ustaz, saya ingin gitu panjenengan memberikan kisah mungkin pada saat jenengan muda sehingga bisa menjadi seorang korpus sekarang ya, koordinator pusat penelitian lagi. Wah itu kan berarti mentalnya sudah ditempa sejak zaman dulu, terus sekarang sudah terbentuk gitu kan ya. Mungkin bisa dibagikan dari pengalaman panjenengan untuk memberikan kisah inspiratif karena pastinya dulu juga pernah muda. Sekarang juga tetap muda ya pemirsa ya. Wah, iya. Jadi bagaimana sih untuk insight sendiri bagi teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah gitu tentang perjalanan panjenengan. Tentunya ini mungkin berkisah di bulan Ramadan itu bisa membentuk mental panjenengan sehingga terbawa sampai setelah selesai Ramadan gitu. Jadi nggak hanya Ramadan aja, nah dibentuknya di Ramadan tapi setelahnya malah terbiasa menjadi yang lebih tangguh dari sebelumnya. Iya memang kita seringkali terjebak kepada rutinitas memang ya. Apa yang sudah terjadi di bulan Ramadan itu kemudian secara tiba-tiba setelah Ramadan selesai itu lantas hilang semuanya, selesai juga ritual-ritual itu. Dan sebenarnya itu bukan hal itu yang diharapkan. Tapi memang untuk bisa senantiasa continue atau meningkat terus itu bukan suatu hal yang mudah memang. Dan memang kita harus belajar dari sesuatu yang kecil dulu ya, dari sesuatu yang kecil dulu. Seperti apa misalnya yang kecil itu, misalnya kebiasaan yang biasa ada di bulan Ramadan, misalnya tadarus ya. Misalnya tadarus, kita selama bulan Ramadan kita melakukan tadarus misalnya 1 hari misalnya dapat 3 juz atau 2 juz gitu ya. Nah kalau setelah Ramadan mungkin biasanya cuma 1 halaman, 2 halaman bisa ditingkatkan 3 halaman. Nah, tidak bisa langsung seterusnya bisa langsung menurut saya ya terus meroket tinggi gitu agak sulit memang, ada susah memang. Saya pribadi tidak bisa melakukan hal itu. Cuma minimal ada beberapa hal tertentu yang kita bisa tingkatkan. Tadi itu misalnya tentang tadarus.
Misalnya tentang sholat. Sholat juga begitu. Ketika di bulan Ramadan kita sudah dilatih untuk melakukan sholat tarawih misalnya. Mungkin kita di luar Ramadan tidak bisa melakukan sebanyak itu rakaatnya ya selama di luar Ramadan. Tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa kita tambahkan. Misalnya ketika dulu tidak sholat qobliyah atau ba'diyah kita tambahkan sedikit gitu. Saya kira itu akan lebih mudah bagi kita untuk bisa meningkatkan secara lebih lebih substansial, lebih meaningful gitu ya, lebih baik dari kehidupan atau dari pola-pola ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Saya kira seperti itu. Dan mungkin saya kira yang saya lakukan pribadi itu tidak jauh dari seperti itu ya. Artinya hal-hal yang saya lakukan ya mungkin ada tambahan kayak gitu ya. Tapi tidak begitu drastis atau sangat grafiknya terus naik dari bulan Ramadan menuju ke bulan-bulan seterusnya itu saya sendiri tidak bisa. Ya, prosesnya itu memang perlu dilakukan secara bertahap. Itu jadi, menurut saya. Oke, jadi proses itu bukan malah kemunduran begitu nggih. Harusnya sebuah kemajuan. Jadi kalau bilang berproses seharusnya ya semakin baik gitu kan. Bukan malah ada penurunan begitu. Ya, baik. Nah, kalau panjenengan sendiri mungkin punya tips nih Ustadz nih. Agar pemuda itu kalau misalnya puasa ini gak lemes nih kayak gini. Kayak yang di depan saya nih Ustadz ya. Jadi tetap semangat walaupun aktivitasnya itu padat gitu loh. Nah, saya kira ada beberapa hal ya yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa ini adalah perintah Tuhan. Itu yang jelas ya, bahwasanya ini perintah Tuhan. Dan karena perintah Tuhan dan karena kita semuanya kan punya iman. Ya, kita adalah orang yang beriman. Tentu kita akan menjalankannya sesuai dengan keimanan yang kita miliki. Nah, kan itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya perintah Tuhan itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Ya, selama bulan Ramadan ini kan kita juga masih diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang lain yang menjadi kewajiban kita. Ya, selain ritual, selain sholat, selain baca Al-Quran. Tentu sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, jenengan semuanya teman-teman ini juga harus masuk ke kampus. Ya kan? Dan itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Karena menuntut ilmu adalah fardhotun ala kulli muslimin wa muslimat. Sama-sama perintah Tuhan. Jadi kita tidak boleh meremehkan salah satu perintah Tuhan dan kemudian karena ada perintah Tuhan yang lain. Semuanya memiliki derajat yang sama-sama perintah Tuhan. Sehingga oleh karena itu, karena dasar iman inilah, maka kita akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan itu kan yang menciptakan kita ya. Dan dia yang pabriknya itu kan pasti tahu speknya kita, ya kan ya. Nah, ada HP itu pada speknya. Jadi HP-nya itu bisa melakukan ini 4G, kemudian punya memorinya berapa. Itu kan kalau memorinya begini itu pasti bisa menyimpan berbagai data sekian. Kalau baterainya 6000 mAh itu berarti nanti akan bisa awet kira-kira 12 jam. Nah, Tuhan itu tahu. Ya. Karena dia itu tahu apa yang menjadi kapasitas kita, maka pasti kalau dia itu memerintahkan sesuatu kepada kita sudah diukur. Nah, kan gitu ya. Makanya dalam Islam itu tidak ada puasa yang sepanjang waktu 24 jam, tidak ada. Karena itu di luar spek Tuhan. Kita manusia itu speknya enggak seperti itu. Speknya itu adalah paling maksimal itu ya 12 jam. Nah, jadi enggak akan mati. Enggak bakal mati. Oleh karena itu kita aman-aman saja. Kita silakan melakukan sesuatu selama itu sudah diperintahkan Tuhan. Nanti
Tapi kalau maghrib segera makan kan gitu ya. Karena itu sudah dibatasi oleh Tuhan, speknya manusia itu ya maksimal ya sebegitu itu aja. Tidak akan lebih dari itu. Kalau jenengan siang hari melakukan apapun selama itu 12 jam itu, saya kira aman. Jadi bismillah bi'aunillah, karena itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi karena itulah maka saya kira aman-aman saja. Jadi jenengan itu melakukan apapun kegiatan di siang hari pasti bisa dilakukan. Ya gitu ya. Pasti bisa dilakukan selama itu dalam tahap yang wajar tentunya. Nah, sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Nah itu menurut saya begitu. Terima kasih Ustadz ya. Udah jangan lemes ya. Kan ini sahur bareng. Jadi harus semangat. Kalau di kos-kosan mereka sahur sendiri Ustadz. Gak ada yang nemenin. Oke, baik. Kita akan kembali pemirsa di segmen selanjutnya yang akan saya bacakan direct message yang masuk di Instagramnya winsa.official. Jadi siapa netizen yang terpilih akan saya bacakan pertanyaannya dan nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Kemal. Tetaplah di Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Mau masuk UINSA, tapi bingung mau pilih fakultas apa? Pilih FEBI aja, bebas pilih program studi. Di FEBI ada S2 dan S3-nya juga loh. Fasilitasnya nggak kaleng-kaleng, ada lab komputer, tax center, pojok statistik, ruang baca digital, ruang podcast, galeri investasi syariah, untuk belajar praktik investasi syariah, dan banyak lagi. Prestasinya juga banyak, dari nasional maupun internasional. Tunggu apa lagi? Ayo masuk FEBI. masih menyaksikan Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Wah, aduh sampai belibet Ustadz saya ngomongnya. Karena saya tadi habis mengunyah makanan. Nah, jadi cepet-cepetan gitu langsung menyapa pemirsa lagi. Wah, luar biasa ya. Kita harus kuat Ustadz, kuat. Iya, pagi-pagi belum subuh. Nah, kan belum subuh ini Ustadz. Jadi ya harus semangat karena masih bisa makan dan minum gitu ya. Tentunya masih bersama saya dan Ustadz Kemal. Sesuai janji saya tadi ya pemirsa, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagram. Permisi Ustadz ya. Saya bacakan. Ini dari @dinda ya pakai _salsa hanya 2. Puasa seringkali dikaitkan dengan pembatasan diri. Bagaimana hal ini berkontribusi pada perkembangan ketahanan mental bagi pemuda Gen Z? Ya. Baik.
Ini nggak dibatasi waktu kok jawabnya Ustaz. Kayak Miss Universe nanti ya. Apa tadi? 1 menit dari sekarang. Oke. Ini puasa seringkali dikaitkan dengan pembatasan diri. Mungkin ada batasannya, ya iya namanya puasa ya Ustaz ya. Bagaimana hal ini berkontribusi pada perkembangan ketahanan mental bagi pemuda Gen Z? Baik, terima kasih pertanyaannya. Siapa? Dinda. Yeah. Nah, saya kira kita harus lebih luas melihat apa yang dimaksud dengan ketahanan mental itu ya. Termasuk ketahanan untuk menahan sesuatu. Jadi kita dalam agama kita itu kan memang ada 2 prinsip yang harus ada 2 pola Tuhan itu mengarahkan kita. Yaitu kita diminta untuk melakukan sesuatu dan kita diminta untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, dan ibadah puasa ini karena makna aslinya adalah al-imsak ya, menahan. Memang tentu menahan ini adalah salah satu cara untuk mendidik kita sebagai manusia. Dan sebenarnya dalam berbagai kehidupan, dalam kehidupan kita sehari-hari, menahan itu adalah salah satu hal yang lebih sulit sebenarnya daripada melakukan sesuatu. Lebih sulit sebenarnya. Kenapa demikian ya? Karena kita ada keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu dan itu dilarang. Dan itu adalah jika kita sudah terbiasa untuk menahan sesuatu, maka kita akan tidak mudah untuk terbuai ya, tidak akan mudah untuk tergiur, tidak akan mudah untuk terbawa-bawa arus ataupun kepada sesuatu yang mungkin merugikan kita, baik secara agama kita, baik secara kehidupan pribadi kita, ataupun bahkan mungkin negara kita kan gitu. Saya kira salah satu karakter utama bahkan ya untuk kemampuan untuk menahan diri itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai seseorang yang ya itu tadi, ada 2 karakter, ada 2 konsep, ada 2 prinsip yang biasa kita miliki atau kita punyai dalam agama kita, yaitu melakukan sesuatu ya, dan kita juga diminta untuk menahan agar tidak melakukan sesuatu. Dan itu saya kira penting juga bagi kehidupan kita. Mungkin gitu aja Bu Ariza yang bisa saya sampaikan. Iya baik, sudah terjawab ya Mbak Dinda ya. Oke, semoga ketahanan mental ini setelah puasa atau setelah bulan Ramadan usai semakin kuat lagi begitu. Jadi nggak cuma berhenti sampai di bulan Ramadan saja. Iya, betul. Mungkin kita ingat waktu kecil dulu ya, bahwasanya waktu kecil dulu, saya kecil dulu itu ketika bermain sama teman-teman itu kalau ada yang saking memelnya, tahu memelnya? Ya, memel ya. itu saking apa akrab banget apa sih? Iya, saking seriusnya mainnya itu memelnya sampai ada yang nangis gitu ya, ada yang nangis. Kemudian pasti diolok-olok, yang nangis puasanya batal kan gitu ya, kan pernah dengar gitu ya. Nah, atau nangis itu membatalkan puasa. Dan saya kira hal itu juga merupakan hal yang ada benarnya juga. Dalam artian apa? Kita akhirnya tidak bisa menahan secara emosi. Nah kan gitu ya. Dan itu saya kira puasa ini membentuk jiwa agar kita itu bisa lebih kuat secara pribadi. Ya, lebih kuat secara pribadi. Kenapa? Karena kita sudah diminta untuk menahan untuk tidak makan. Kita sudah diminta untuk menahan tidak minum dan bisa, ya kan? Dan bisa. Dan seharusnya menahan sesuatu hal yang lain itu secara emosional akan lebih bisa juga. Nah itu secara psikologis saya tidak paham, tapi saya kira itu akan mendidik kita agar kita bisa lebih baik di situ. Nah menurut saya itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Oke, baik. Kalau nangis puasanya batal. Kalau angop terus batal nggak usah. Di sini nih kelihatan banget ini ya, teman-teman kurang tidur kayaknya. Karena puasa masih tetap mengerjakan tugas kuliah ini. Wah keren ya. Jadi pahalanya double gitu ya.
sudah double. puasa. Ya, kalau kita kan puasa sama bekerja gitu kan. Iya, Bekerja betul. itu dapat pahala, Iya. puasa berpahala jadi Iya. berapa kali lipat. Kalau teman-teman di sini juga gitu, menuntut ilmu dapat pahala, puasa juga, tidur juga. Itu juga dapat pahala. Tidur adalah ibadah. Iya. Naumu shaimi ibadah kan gitu ya. Itu kan tidur aja ibadah, apalagi tidak tidur gitu harusnya Nah, ya itu kan. ya. Nah, masalahnya orang kan suka dibalik gitu ya. Tidur aja ibadah kan gitu ya. Maka saya lebih baik tidur daripada terus. bangun ya kan gitu. Itu kan seharusnya pola logikanya harus dibalik kan gitu. Harusnya ketika tidur itu ibadah, berarti kalau tidak tidur kita akan lebih banyak melakukan ibadah kan gitu ya. Melakukan sholat, melakukan membantu orang tua, ataupun membaca Al-Quran kan gitu ya. Membaca Al-Quran dan segala macamnya. Itu kalau apalagi yang sedang kuliah itu double-double tadi sudah disampaikan oleh Bu Ariza, pahalanya pasti lebih banyak. Karena selain menahan makan, menahan tidur, menahan tidur, menahan tidur, menahan minum, Menahan haus. masih juga harus datang ke kampus, mengerjakan tugas, Iya. datang ke kuliah, datang ke dalam kelas, Iya. dan segala macamnya. Saya kira itu akan lebih double-double pahalanya. Double lagi nih pahalanya. Jadi Iya, nggak betul. boleh lah teman-teman. Aduh, aku nggak semangat ya. Justru aku nggak semangat tuh malah semangat loh biasanya. Orang yang sambat itu malah melakukan yang dia itu sebenarnya Iya. nggak mau, malah dipaksa untuk melakukan Iya. gitu. Jadi manusia itu emang tempatnya untuk sambat-sambat. Kalau nggak sambat nggak jalan kayaknya ya. Oke, nah untuk tantangan sendiri Ustadz nih. Jadi di era yang seperti ini kan digitalisasi, arus informasi itu deras dari manapun arahnya itu kita bahkan cepet-cepetan untuk mengirim dan menerima informasi tersebut. Itu sebuah tantangan zaman ya. Jadi ada beberapa godaan-godaan duniawi gitu. Nah ini bagaimana Ustadz? Puasa itu bisa sejatinya membantu pemuda itu untuk menghadapi tantangan yang seperti ini. Iya, memang pertama kita harus sadari bahwasanya ini adalah memang ini adalah perintah agama. Itu yang jelas ya. Tentu atas dasar itulah kita mau menahan diri ya. Mau atau bersedia untuk tidak makan. Kita bersedia untuk tidak minum. Tentu yang selanjutnya yang seringkali kita pada hari-hari ini, karena kehidupan kita selalu tidak bisa dilepaskan dari gadget ya, dari HP, dari tablet dan segala macamnya. Tentu apakah kita bisa menerapkan prinsip puasa ke dalam gadget kita? Tentu bisa, tentu bisa. Kenapa demikian? Karena kembali ke salah satu kriteria puasa yang disampaikan oleh seorang ulama besar itu ya. Puasa itu kan ada macam-macam tingkatannya. Pertama puasa orang biasa ya. Puasanya orang biasa itu ya berhenti makan, berhenti minum. Kedua adalah puasanya yang sudah level selanjutnya ini, yaitu level pedas yang nomor berapa itu, level 2 atau 3. Nah itu puasa dari segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada hubungannya dengan yang tidak kontribusi terhadap peningkatan nilai-nilai keimanan kita. Nah itu mungkin di situ sudah mulai ada puasa-puasa kita terhadap hal-hal yang mungkin kita dengan mudah melakukannya di luar bulan puasa ya kan. Misalnya kirim ini, kirim itu atau sering lihat TikTok atau apa ya tanpa batas dan seterusnya. Mungkin selama bulan puasa kita bisa mengerem ya karena itu sudah tidak searah dengan filosofi atau prinsip-prinsip bulan puasa ya karena itu nanti malah membuat kita ya sudah menghabiskan waktu tapi tidak ada manfaat sama sekali yang kita bisa peroleh ya bahkan lebih ke arah memperoleh dampak-dampak negatif yaitu ya kirim hoax kemudian melihat hal-hal yang tidak benar dan seterusnya itu saya kira itu sudah menurut saya kalau kita sudah mulai berpuasa ke gadget itu ya misalnya ya walaupun tidak semua gadgetnya semua fungsi itu
keliru atau jelek, enggak. Cuma memang ada beberapa hal-hal tertentu yang mungkin akan lebih baik jika kita berhenti selama bulan puasa. Nah gitu, karena itu tidak searah dengan nilai-nilai yang diharapkan untuk kita lakukan selama bulan puasa. Menurut saya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Nah, pemirsa, nanti kita akan beralih ke segmen yang selanjutnya. Nah, ini karena mendekati terakhir Ustadz ya. Nah, jangan lupa nanti segmen terakhir itu seperti biasa 1 pertanyaan dari perempuan dan 1 pertanyaan dari laki-laki. Perwakilan penonton yang ada di gedung amphitheater sini ya, pemirsa. Oke, udah disiapkan? Siap bertanya ya? Siap bertanya dan panjenengan siap menjawab nanti. Insya Allah. Oke, pemirsa yang ada di rumah tetaplah stay tune lagi di Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo pro konco dolanan nang jopo adang bulan padange koyo rino. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore.
menyaksikan Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Sekali lagi saya ucapkan masih stay tune di sini ya. Sebelum subuh saya masih ditemani oleh pemirsa dan pemirsa juga saya temani. Oke, saya juga akan menyilakan di segmen yang terakhir ini sesuai janji saya. 2 orang penonton yang ada di studio, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang akan menanyakan langsung ya ke Ustadz Kemal Riza. Dan beliau akan menjawabnya satu persatu gitu ya Ustadz ya. Oke, siapa? Cewek dulu Pak, oh yang laki dulu. Silakan sebutkan nama dan program studinya. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Mutakin Mahfaza dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya terima kasih Bu Ariza dan juga Ustadz Kemal atas waktu yang telah diberikan. Saya mewakili teman-teman saya ingin bertanya, bagaimana sih puasa dapat membantu kita, para pemuda, dalam membangun rasa syukur bahkan terhadap hal-hal kecil yang kita dapat dalam hidup ini. Sedangkan kita sebagai pemuda memiliki semangat yang menggebu dalam menggapai sesuatu. Jika hasilnya kurang besar atau kurang memuaskan, maka kita akan selalu merasa kurang. Cukup, mungkin itu saja dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pertanyaannya. Terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi benar ya, kita dalam bulan puasa itu tentu akan memupuk rasa syukur kita. Jadi salah satu hadis itu ya disampaikan bahwasanya orang puasa itu bakal memiliki 2 kegembiraan itu ya. Pertama, kegembiraan ketika buka puasa ya. Yang kedua nanti kegembiraan ketika akan bertemu dengan Tuhan, artinya puasanya diterima dan direstui mendapatkan pahala di sisi Tuhan. Tentu itu adalah salah satu bentuk syukur ya, itu syukur yang sangat luar biasa. Kemudian yang tentu yang seringkali dan mungkin saya bisa sampaikan, ketika kita masih berpuasa, bisa berpuasa, itu pertama syukur kenapa? Karena kita masih bisa melaksanakan perintah Tuhan. Itu yang pertama, berarti kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbakti atau mengabdi kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika kita berpuasa itu kan berarti sebenarnya kita memiliki sesuatu, ya. Sebenarnya kita punya makanan, sebenarnya kita punya minuman. Tapi kita sengaja tidak memakannya. Tetapi kita sengaja tidak meminumnya karena diperintahkan untuk tidak meminumnya untuk sementara waktu. Coba kita membayangkan diri kita dalam posisi orang yang tidak mampu makan dan tidak mampu minum karena memang tidak punya. Ya kan? Tidak punya makanan, tidak punya minuman. Sehingga terpaksa dia menahan lapar dan haus. Nah, gitu ya. Ketika kita memiliki prinsip seperti itu, tentu akan mudah bagi kita untuk bersyukur ya. Itu mudah untuk kita bersyukur. Lalu jika dikaitkan dengan pertanyaan dengan pernyataan yang selanjutnya, kadang-kadang pemuda itu memiliki keinginan dan tadi itu kadang-kadang kurang puas dengan hasilnya gitu Mas ya. Saya kira kita harus tidak harus fokus pada hasil saja. Ya, itu yang penting. Yang harus kita juga syukuri itu adalah prosesnya sebenarnya. Proses ketika kita sudah berusaha melakukan sesuatu secara maksimal. Ya. Proses ketika dalam melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, kita sudah sesuai dengan prosedur yang dibenarkan oleh agama, negara, dan misalnya kalau di perkuliahan ya di kampus,
itu sudah benar, itu seharusnya sudah harus kita syukuri dengan baik. Nilai B gitu ya. Tapi kalau jenengan itu berhasil dari belajar sendiri, kemudian ujiannya tidak nyontek, tidak buka HP, tidak lirik kanan kiri, dan mendapatkan nilai B, itu menurut saya sudah disyukuri. Iya, ya. Karena jadi prosesnya itu sudah dilalui dengan benar, belajarnya sudah maksimal, segala sesuatu sudah diikuti sesuai dengan aturannya, itu seharusnya kita harus bisa berbangga. Nah, daripada dengan nilai yang A tapi ya tadi itu dari hasil lirik-lirik ataupun lihat HP, ya itu menurut saya harus lebih bersyukur yang nilai B menurut saya. Jangan lihat hasilnya saja, Mas. Jadi perlu jenengan itu lihat kepada prosesnya dan bagaimana proses itu dilalui dengan baik sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan, halal dan segala macamnya. Itu seharusnya harusnya kita sudah bisa bersyukur dengan baik, dengan maksimal. Menurut saya begitu, Mas. Ya. Terima kasih Ustadz. Nah, ini sudah ada yang menanti di situ yang perempuan ya. Silakan, langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Hafadatus Takfaro dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Izin bertanya mengenai bagaimana pandangan Quran atau agama Islam mengenai mental health, khususnya buat para Gen Z yang mana Gen Z ini kebanyakan depresi dan stres atau burnout. Jadi orang-orang bilangnya kayak kamu itu kurang imannya, kamu itu harus banyak bersyukur dan kamu itu masih mending seperti ini. Itu pandangan menurut Al-Quran atau agama Islam itu seperti apa Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memang semua orang memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Jadi kita mungkin berada dari generasi yang berbeda, tapi saya melihatnya kita sama-sama manusianya, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sama-sama orang Islamnya, gitu. Itu yang kedua. Tentu ketika kita mengaku dan menjadi seorang Islam, tentu kita memiliki sifat-sifat tertentu yang diharapkan untuk dimiliki oleh seorang Muslim. Ya. Apakah sifat-sifat tersebut? Dalam hal ini tentu ada beberapa karakter-karakter yang kita bisa latih, terutama di bulan Ramadan ini. Pertama adalah bersabar, ya kan? Itu tadi itu kita pasti akan menghadapi suatu hal yang tidak menyenangkan, ya kan? Dan itu kita harus pupuk bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Dalam sebuah konsep psikologi ada namanya itu adversary question atau apa gitu ya. Jadi keahlian untuk menghadapi hambatan ataupun rintangan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua tentu kita harus pahami bahwasanya semuanya ini adalah kehendak Tuhan ya. Tentu ya semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Nah jika kita kembali ke sana pada akhirnya, maka tentu apa yang kita lakukan itu akan kita kembalikan kepada Tuhan, sehingga jika ada sesuatu yang sudah kita upayakan, ya kita ikhtiarkan, kita usahakan secara maksimal, tapi masih tetap saja belum sesuai dengan keinginan kita, ya memang benar kita manusia, kita memang makhluk yang lemah. Batas kita adalah usaha, batas kita adalah ikhtiar. Dan tidak lebih dari itu. Yang menentukan itu adalah Tuhan. Nah tentu kita
tetap diwajibkan untuk tetap berusaha ya. Nah, dan dalam usaha itu kita tentu harus memiliki prinsip-prinsip ataupun pegangan-pegangan yang harus kita pegangi dalam usaha itu. Misalnya ya kita iktimat ala nafsi atau percaya diri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita pada masa ini itu kan zamannya kolaborasi ya Bu ya. Kita harus kolaborasi. Kalau kita tidak mampu melaksanakannya sendiri, kita ajak teman kita. Kita melakukan bersama, kita lakukan kerjasama. Nah itu sudah zamannya bagi kita untuk bisa melakukan itu. Baik, itu Ustadz. Dua hal menurut saya penting. Iya, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Memang nggak cukup ya pemirsa waktunya untuk kita sharing di sini sampai sudah habis ini waktunya Ustadz. Udah kita ketemu lagi pastinya Ustadz ya di episode yang akan datang dengan narasumber lain yang berbeda dan menarik-menarik semua pemirsa ya dengan tema-tema yang lain juga. Terima kasih Ustadz atas rawuhnya. Sebelumnya mari kita membaca niat puasa bersama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadin an adai syahri ramadhana hadhihi sanati fadlillahi ta'ala. Udah gitu ya. Terima kasih, semangat puasanya lancar semuanya ya. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ariza pamit beserta mahasiswa-mahasiswa yang ada di Gedung Amphitheater UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sabar, sahur bareng.